drone Hizbullah tepat sasaran hantam 2 peluncur Iron Dome Israel di Kfar Blum. Milisi Perlawanan Lebanon, Hizbullah mengumumkan kalau para petempur mereka meluncurkan 2 drone bunuh diri ke 2 peluncur Iron Dome di situs militer Kfar Blum, Israel pada Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 12.20 waktu setempat. Hizbullah mengklaim, serangan itu secara langsung mengenai dan tepat ke sasaran. Hizbullah lebih lanjut menekankan, serangan ini dilakukan untuk mendukung ketahanan rakyat Palestina di Gaza dan solidaritas terhadap milisi perlawanan mereka yang berani dan terhormat. Sebelumnya, juga pada Sabtu, Hizbullah melancarkan serangannya pada siang hari dengan menyerang Barak Ramim Israel menggunakan peluru artileri. Hizbullah juga menargetkan peralatan spionase Israel di lokasi Al-Radar di peternakan Sheba Lebanon yang diduduki pada pukul 13.10 siang, dengan menggunakan senjata yang akurat dan melancarkan serangan tepat ke sasaran, tulis pernyataan Hizbullah. Pada pukul 13.15, Hizbullah selanjutnya menargetkan pos Bayat Blida Israel. Secara paralel, pasukan pendudukan Israel terus menargetkan desa-desa di Lebanon Selatan ketika mereka menembaki daerah antara Alma al-Sha'ab dan Al-Dairah, selain Wadi al-Saluki dan pinggiran Kfar Kila, Kfar Chouba, dan Jabal al-Sadana, menurut koresponden Al-Mayadeen. Di tengah serangan Hizbullah terhadap Kfar Blum, media Israel mengungkapkan kecemasannya atas tidak adanya pencegahan terhadap serangan yang dilancarkan Hizbullah. Laporan media Israel menekankan, tidak adanya peringatan dari sistem pengawasan keamanan sebelum datangnya serangan ini adalah masalah nyata. Sebelum serangan di Kfar Blum, sirene dilaporkan tidak aktif, sehingga menyebabkan kebakaran di daerah tersebut karena tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan darurat yang tepat, tambah media Israel. Media Israel juga melaporkan, kalangan Israel memandang serangan terhadap Kfar Blum dengan sangat serius dan hati-hati, menjelaskan dampak serangan tidak dapat dipublikasikan. Hizbullah sebelumnya mengumumkan pada 23 Maret kalau mereka menargetkan situs Ruisat Al-Alam di perbukitan Kfar Chouba di Lebanon yang diduduki Israel. Hizbullah mengonfirmasi serangan menghasilkan sejumlah korban jiwa di pihak Israel. Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah menyatakan bahwa para pejuangnya menargetkan sekelompok tentara pendudukan di sekitar situs Jal Al-Alam Israel menghadap desa Alma al-Sha'ab di Lebanon Selatan, dengan senjata artileri, membunuh dan melukai anggotanya. Milisi Hizbullah menyerang pemukiman, Metula, Israel, yang menghadap kota Kfar Kila, dengan serangan drone, menyerang tank yang ditempatkan di dalam pemukiman tersebut. Di sekitar Barak, Zarit, di seberang kota Ramyah, Lebanon, Mujahidin menargetkan kumpulan tentara pendudukan dengan peluru artileri, yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan tentara, tulis laporan koresponden Al-Mayadeen. Gempar, media Israel akui kekalahan tentaranya di Gaza. Koran Haaretz menulis upaya militer Israel untuk memusnahkan tunnel bawah tanah milik Hamas gagal total di jalur Gaza, mengalami kegagalan setelah hampir 4 bulan berperang, belum apa-apa. Koran itu dalam sebuah penelitian berjudul Terowongan Bawah Tanah Gaza menulis bahwa upaya tentara Israel untuk menghancurkan terowongan Hamas semuanya gagal total.
Media Israel ini menulis, pejabat Israel dan unit-unit perang militer rezim menyatakan jaringan tunnel yang digali di jalur Gaza lebih besar dan luas dari apa yang dibayangkan. Komandan tinggi militer Israel juga menyatakan tidak mungkin memusnahkan tunnel-tunnel Hamas dan bahkan sangat sulit untuk mengaksesnya. Lebih lanjut, koran ini menambahkan, militer Israel setelah 3 bulan perang mengarungi pasukannya di Gaza dan muncul kontradiksi besar di antara pejabat dan para komandan tinggi serta banyak dari mereka yang kecewa dan juga frustasi. Haaretz lebih lanjut mengutip sumber intelijen Zionis yang mengikuti aktivitas Hamas mengakui bahwa tembok penghalang tersebut gagal dalam uji coba pada tanggal 7 Oktober dan menambahkan pembangunan tembok penghalang menyebabkan upaya menindaklanjuti terowongan di jalur Gaza dilupakan di kalangan militer Israel. Dan perasaan ini muncul dalam struktur keamanan dan militer bahwa selama terowongan-terowongan ini tidak melintasi garis perbatasan, ancaman mereka terhadap Israel akan jauh lebih kecil. Sebelumnya, koran New York Times Amerika menulis dalam sebuah laporan bahwa luas kedalaman dan juga kualitas terowongan yang dibangun oleh Hamas di jalur Gaza telah mengejutkan dan mengecewakan tentara Zionis. Pada bulan Desember lalu, militer Israel memperkirakan panjang jaringan terowongan Hamas mencapai 250 mil. Namun pejabat senior Israel kini mengatakan kepada The New York Times tanpa menyebut identitasnya bahwa jaringan tersebut jauh lebih besar dari angka tersebut. Menurut New York Times, bagi tentara Israel, terowongan Hamas dianggap sebagai mimpi buruk yang sangat penting bagi kemanusiaan dan juga kemampuan Hamas. Di sisi lain, banyak tentara Israel diledakkan di dalam tunnel ketika mencoba menyusup ke dalam terowongan milik Hamas tersebut.